Oke, selamat sore rekan-rekan Samuel semua. Selamat datang di webinar kita pada hari ini bersama emiten AGI atau PT Aneka Gas Industri Tbk. Selamat sore. Halo Bu Aliza, apakah Pak Rahmat dan Bu Imelda sudah bisa join? Ya, selamat sore Bu Desi ya. Salam kenal, saya Aliza dari AGI Investor Relation. Kebetulan saat ini memang manajemen sambil back-to-back meeting juga untuk menghandle supply oksigen. Jadi, tapi beliau akan bergabung di 16.30. Jadi, kalau boleh IR mulai dulu mungkin sedikit presentasi, nanti di sesi discussion manajemen akan hadir. Oke, pertama-tama izinkan kami, Bu Aliza dari Samuel Group untuk mengucapkan turut berbelasungkawa atas berpulangnya Bapak Arif Harsono, founder dan CEO dari Samator Group. Semoga almarhum diberikan tempat terbaik dan keluarga diberikan kekuatan dan ketabahan. Terima kasih banyak. Ya, mungkin untuk memulai webinar, kita langsung saja ke presentasi dari Bu Aliza. Oke, terima kasih. Sebentar ya, saya akan sharing my screen. Apakah bisa dilihat dengan baik? Ya, sudah bisa. Sudah bisa, oke. Baik, terima kasih kembali atas Samuel Sekuritas telah mengatur webinar hari ini bersama rekan-rekan investor sekalian hari sore ini, hari Kamis sore. Saya dengan Aliza dari Investor Relation di Aneka Gas Industri ingin memberikan dulu sedikit paparan ya, biar nanti juga discussion-nya kita lebih enak ngobrol-ngobrolnya. Ini mungkin Bapak Ibu sekalian sudah pernah melihat ya, kita itu memberikan presentasi ini setiap kuartal dan kita update terus, dan saat ini website kita juga sedang di redesign ya, revamp agar investor ke depannya bisa lebih gampang untuk mendownload materi-materi yang dibutuhkan dalam membuat keputusan investasi di Aneka Gas Industri. Nah, mohon izin sebelumnya saya ke 15 hingga 20 menit ke depan mengcover beberapa hal yang terdapat di presentasi ini. Nah, mungkin nanti juga bisa dilihat sendiri untuk mempersingkat waktu, saya ingin meng-highlight bahwa kita memang ada company profile video yang nanti Bapak Ibu bisa nonton masing-masing. Namun kalau saya boleh izin langsung masuk ke milestone perusahaan sekalian. Untuk Bapak dan Ibu yang mungkin baru kenalan dengan AGI hari ini, saya ingin memberi sedikit sejarah mengenai perusahaan. Kita itu dimulai dari pabrik oksigen dan karbon dioksida yang kecil di tahun 1916 dan 1924 di Jakarta dan Surabaya. Ketika itu masih di bawah pemerintahan Dutch kolonial ya, pemerintahan Belanda. Namun pada tahun 58 kedua pabrik tersebut ditransformasi menjadi perusahaan negara dan pada tahun 71 di merge dan officially dinamakan Aneka Gas Industri dan statusnya pun secara resmi berubah menjadi BUMN. Namun terdapat juga periode di mana pada tahun 96 perusahaan juga ada kepemilikan saham asing ya, dan kepemilikan saham tersebut dipegang sebanyak 40% oleh perusahaan Jerman Messer. Dan pada tahun 2004 akhirnya Samator Group saat ini holding company dari AGI mengakuisisi seluruh saham Aneka Gas Industri. Dan Bapak Ibu bisa lihat semenjak diakuisisi oleh
Samator Group, Agi ini berkembang dengan sangat pesat. Dari jumlah pabrik yang ada di lingkaran putih ya, jumlah pabrik berjumlah 11 menjadi 16 pada tahun 2008, lalu menjadi 44 di 2016, dan hingga 2021 kita memiliki total 53 pabrik dan 105 cabang atau stasiun pengisian yang terletak di 27 dari 34 provinsi di Indonesia. Jadi kita sudah melakukan banyak hal ya, kita banyak fundraising, kita issue bonds dan suku, lalu kita juga menjadi perusahaan gas industri pertama yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Lalu juga kita terus mengkonsolidate bisnis gas, seluruh bisnis gas yang tadinya ada masih sebagian di bawah Samator, sekarang resmi kemarin per Maret kita baru saja mengakuisisi 2 bisnis unit milik Samator per Maret 2021. Jadi most of bisnis gas sekarang sudah di bawah kendali Aneka Gas Industri. Nah, sedikit highlights, saya ingin kind reminder bahwa memang Aneka Gas Industri ini ada 4 lini bisnis. Yang pertama adalah kita memproduksi gas industri secara mandiri, jadi seperti oksigen dan nitrogen dan argon gitu, kita punya pabriknya dan kita produksi secara mandiri. Kedua, ada juga sebagian kecil produk-produk kita yang memang kita tidak produksi secara mandiri karena memang lebih ekonomis bila kita involve di industrial gas trading atau perdagangan gas industri. Nah, selain itu yang kita juga sediakan untuk customer kita adalah equipment dan juga layanan instalasi. Jadi contohnya di rumah sakit kita tidak hanya melayani permintaan gas medis, tapi kita juga melayani infrastruktur perpipaannya, kita melayani permintaan misalnya ventilator, dan banyak lainnya untuk klien-klien kita. Jadi kita ingin menyediakan total customer solution. Nah, di tengah slide ini bisa dilihat kita memiliki 2 bisnis segmen, yaitu satu produk gas, seperti air gas. Air gas itu basically udara sekitar kita yang kita olah menggunakan air separation plant kita menjadi produk-produk seperti oksigen, nitrogen, dan argon. Lalu segmen kedua kita adalah yang sebagaimana tadi saya telah sebutkan adalah equipment and services. Di kanan, di grafik sebelah kanan itu bisa dilihat 92,7% revenue kita per Q1 2021 itu dikontribusikan oleh produk-produk gas. Sementara remaining 7.3% itu dikontribusikan oleh equipment dan services. Nah, ini snapshot untuk apa saja sih produk dan layanan Agi. Yang pertama-tama di kiri atas itu adalah bread and butter kita, yaitu air gas. Air gas ini yang tadi saya sudah sebutkan, udara sekitar diolah di pabrik separasi udara atau air separation plant kita menjadi produk oksigen, nitrogen, dan argon. Lalu ada produk-produk yang produk gas yang sifatnya lebih khusus, specialty gas seperti gas amonia. Lalu ada gas yang sifatnya langka seperti helium, neon, krypton. Ada gas yang kita sebut sebagai synthetic gas yang membutuhkan bahan baku kimia dan proses kimia. Contohnya seperti asetilin untuk las. Ada juga karbon dioksida untuk bahan baku dry ice. Dan banyak gas lainnya termasuk gas campuran, gas fuel, dan layanan instalasi dan equipment. Nah, untuk aplikasinya sendiri, Bapak dan Ibu mungkin sudah familiar ya, untuk oksigen kita paling banyak saat ini dibutuhkan dan kita terus berusaha sebaik mungkin melayani kebutuhan dari sektor kesehatan untuk respiratory support pasien-pasien COVID saat ini. Lalu tapi di samping itu oksigen juga digunakan dari sektor industri ya, dari untuk sektor baja misalnya, lalu sektor perikanan juga menggunakan gas oksigen.
Lalu ada juga nitrogen yang banyak digunakan di industri makanan. Dia banyak digunakan untuk meningkatkan shelf life produk-produk ya. Jadi untuk frozen foods itu pakai gas nitrogen, lalu untuk package foods, bahkan untuk mempackage minyak goreng atau package roti itu membutuhkan gas nitrogen. Ada argon yang dibutuhkan untuk manufaktur bohlam lampu, ada karbon dioksida yang dibutuhkan untuk misalnya minuman karbonasi, tapi juga bisa digunakan untuk bahan baku dry ice. Lalu ada hidrogen dan gas-gas lainnya. Nah, ini sebenarnya highlight kita ingin men-share informasi ini agar Bapak dan Ibu mendapatkan gambaran bahwa AGI ini memang produknya sangat banyak dan komprehensif, sehingga kita memiliki bisnis risk yang cukup terdiversifikasi. Apa saja distribution method gas industri itu didistribusikan lewat apa saja di AGI? Yang pertama bisa melalui on-site plant, jadi itu pabrik yang kita dirikan di samping klien kita, jadi kita serve klien kita secara eksklusif. Bisa juga via pipeline, itu biasanya ada di kawasan industri yang kita melayani 2-3 pabrik lainnya, contohnya. Bisa juga gas itu didistribusikan dalam bentuk silinder ya Bapak dan Ibu. Jadi ini mungkin Bapak Ibu sudah familiar, sudah sering lihat di berita tabung-tabung oksigen. Lalu last but not least yang AGI juga banyak distribusikan adalah dalam bentuk bulk atau yang kita sebut sebagai liquefied gas atau gas cair. Jadi itu banyak ditemukan, mungkin Bapak Ibu bisa lihat mobil-mobil tangki kita yang beredar di jalan tol dengan logo Samator Aneka Gas itu membawa gas yang sudah dicairkan, dan inilah yang banyak didistribusikan di tangki-tangki rumah sakit, tangki-tangki gas medis di rumah sakit di Indonesia. Nah, apa saja strategi bisnis kita? Tentu saja yang pertama-tama kita ingin terus melakukan pengembangan pasar. Bagaimana caranya? Yaitu kita ingin mengeksplor integrated services. Jadi yang sebagaimana tadi saya sudah jelaskan, kita tidak hanya menyediakan gas medis, contohnya di klien rumah sakit, tapi kita juga menyediakan layanan peralatan maupun instalasi perpipaan pendukungnya. Kedua, strategi kita adalah proses improvement. Kita ingin mendigitalisasi aset dan juga tracking untuk supply gas di tangki-tangki customer kita. Jadi yang kita lakukan adalah seluruh tabung-tabung kita dan juga mobil-mobil tangki kita itu udah dipasang GPS tracking, so we know where they are. Kita juga pasang sensor sistem yang kita sebut telemetri di tangki-tangki pelanggan, sehingga pelanggan yang tadinya harus secara manual memeriksa apakah perlu refill atau tidak, sekarang bisa melalui online di desktop masing-masing. Dan tujuan dari proses improvement ini tentu saja untuk mengoptimalisasi biaya operasional kita. Last but not least tentu saja adalah human capital development. Kita akan terus melakukan organization and people transformation agar dapat mempromosikan produktivitas human capital kita. Apa saja competitive advantage Aneka Gas Industri? Yang pertama-tama adalah kita adalah perusahaan gas industri yang pertama dan terbesar di Indonesia. Bersama-sama dengan Samator Group, perusahaan induk kita, Aneka Gas ini memegang total market share 45,5% by revenue per 2020. Ini berdasarkan data dari Gas World. Dan sementara multinasional sisanya memegang masing-masing 14,8%, 5,5%, dan 11,2% juga. Dan others itu terdiri dari produser-produser dengan skala yang lebih kecil, itu secara total mereka kontribusi 23%. Nah, selain menjadi perusahaan yang paling besar dan secara revenue, kita juga merupakan market leader di sektor gas medis. Kita melayani 75 hingga 80% kebutuhan gas medis di Indonesia, dan 60 hingga 65% dari klien hospital kita juga membeli layanan instalasi dan peralatan kita ya Bapak dan Ibu. Jadi bisa dilihat di sebelah kanan itu adalah
span of products kita, jadi produk-produk kita dari medical gas itu seperti oksigen, nitrous oxide atau gas bius, sampai medical equipment seperti operating theater, ada cryogenic containers dan berbagai macam lainnya itu kita sediakan untuk sektor medis. Nah, competitive advantage selanjutnya adalah sebagaimana tadi saya telah sebutkan sedikit, kita memiliki well diversified customer base. Jadi kita melayani 5 customer sektor secara umum dan secara historis tidak ada satu sektor yang berkontribusi lebih dari 30% pendapatan kita. Jadi seperti contohnya tahun lalu, kalau ada penurunan permintaan, contohnya dari infrastruktur, kita bisa mendapatkan pertumbuhan dari sektor seperti sektor medis gitu. Jadi setiap tahun biasanya ya setiap sektor berbeda-beda ya pertumbuhannya. Namun karena AGI customer base-nya terdiversified, kita bisa mendapatkan pertumbuhan yang cukup stabil dari tahun ke tahun. Selanjutnya juga salah satu keunggulan kompetitif kita adalah nationwide network. Jadi kalau kompetitor kita itu bisnis modelnya cenderung lebih ke industri dan mereka cenderung lebih terkonsentrasi di daerah Jawa. Nah, ini berbeda dengan AGI. AGI itu punya 53 pabrik dan 105 cabang yang berlokasi di 27 dari 34 provinsi di Indonesia. Jadi kita ada di mana-mana. Ini merupakan strategi kita karena kita ingin berada dekat dengan pelanggan kita. Kita ingin memastikan bahwa supply-nya aman dan continuous, dan kita memastikan bahwa harganya juga yang paling kompetitif. Nah, untuk mendukung nationwide network tersebut, tentu saja kita memiliki integrated operations management. Nah, competitive advantage selanjutnya adalah kita memiliki jaringan internasional ya Bapak dan Ibu. Jadi kita punya akses ke provider healthcare dan industrial equipment yang multinasional dan ternama lah. Jadi contohnya seperti tahun lalu ketika kita harus berkontribusi ya di pengembangan infrastruktur gas medis di Wisma Atlet contohnya, lalu juga di Rumah Sakit Pulau Galang di Kepulauan Riau, lalu juga ada Rumah Sakit RSPP Pertamina dan RSUD lainnya, itu mereka tidak hanya meminta kita mengembangkan infrastruktur gas medis, tapi juga menyediakan lain-lain pendukungnya, contohnya bed panels di patient room gitu, ada nurse call, ada operating theater, semuanya kita, bahkan hingga fasilitas ruang isolasi untuk pasien COVID itu kita juga bantu kembangkan dan provide ke klien-klien kita. Nah, ini adalah our next competitive advantage. We have experienced management, average 30 years of industry experience. Sebelumnya mohon izin, saya memang seperti yang telah kita disebutkan Bu Desi di awal, kita ingin menyampaikan turut bela sungkawa atas berpulangnya Komisaris Utama kita kemarin di 2 Juli, Bapak Arif Harsono, Komisaris Utama kita. Beliau memang merupakan figur yang sangat kuat, figur pemimpin di AGI. Beliau merupakan chairman dan founder Samator Group, dan beliau disupport oleh Bapak Rasid Harsono dan Bapak Heizer sebagai wakil komisaris utama ketika sedang menjabat. Untuk Dewan Direksi kita dipimpin oleh Bapak Rahmat Harsono, Direktur Utama kita, Bapak Rahmat, bersama dengan Ibu Imelda Harsono dan Ibu Nini hari ini hadir bersama kita untuk berdiskusi ya nantinya di Q&A session webinar bersama rekan-rekan investor hari ini. Nah, masuk ke business updates, apa saja sih yang terjadi di AGI selama Q1 2021. Pertama-tama tentu saja kita gas product sales kita ya, itu pendapatan dari produk gas itu
sangat tinggi di Q1, tumbuh 19% secara year on year. Dan ini driven largely by healthcare sector. Jadi kebanyakan sektor kesehatan memang menopang pertumbuhan kita di Q1. Lalu juga selain itu di Q1 kita membuka cabang baru. Dan kita secara resmi sudah memiliki jaringan di Kupang, di Nusa Tenggara Timur. Ini sebagai salah satu respon kita kemarin di awal tahun mereka mengalami keterbatasan oksigen ya. Jadi mereka ada krisis oksigen dan kita diundang oleh Dinas Kesehatan setempat untuk mengunjungi beberapa rumah sakit di Kupang dan mencoba hingga saat ini mengembangkan infrastruktur gas medis di rumah sakit di Nusa Tenggara Kupang. Untuk proses kontrak, memang sebagian besar kontrak lebih dari 50% masih dikontribusikan oleh sektor kesehatan. Lalu update selanjutnya adalah Samator Acquisition ya. Kita menyelesaikan transaksi untuk 2 business units di Cikande, Banten, dan juga di Gresik di Jawa Timur. Itu per Maret 2021 kemarin. Nilai transaksinya sebesar 683,39 miliar. Nah, ini bisa dilihat foto-fotonya di kiri atas adalah new outlet kita ya, cabang baru kita di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Lalu di kanan adalah pabrik-pabrik milik Samator yang baru saja kita akuisisi ya. Ada pabrik Cikande, ada pabrik Gresik. Lalu di bawah slide ini bisa dilihat contoh-contoh peralatan kesehatan apa aja sih dari Agi, itu contoh ventilatornya. Lalu ada juga home care services dan juga Samator Oxipure yang saat ini juga kita bantu sediakan untuk klien-klien individu yang ingin merawat respiratory systemnya di rumah secara mandiri. Nah, untuk industri outlook aneka gas industri ini, secara historis pertumbuhan pendapatan kita itu range-nya adalah 1,5 hingga 2 kali pertumbuhan PDB ya Bapak dan Ibu. Nah, memang setiap kuartal atau setiap tahun kadang-kadang ada kenaikan maupun penurunan tergantung dari kondisi ekonomi di saat itu. Contohnya pada 2019 memang kita lihat sempat agak menurun ya, karena ketika itu ada pemilu, lalu proyek-proyek infrastruktur tertunda sedikit. Jadi kita juga ada melihat penurunan multiple dari sales growth kita. Lalu di 2020 juga kan bisa Bapak Ibu lihat sebenarnya PDB itu minus, tapi untung saja Agi karena cukup resilient kita hanya tertekan sedikit ya 0,7%, jadi cukup stabil dari year on year. Nah untuk 2021 malah case-nya berbeda, di saat PDB minus 0,7%, aneka gas tumbuh 18% secara positif. Nah ini karena memang ada large drive peningkatan permintaan dari sektor kesehatan. Nah, masuk langsung ke financial performance kita di Q1 ya. Saya ingin meng-highlight kembali Bapak dan Ibu, izinkan saya bahwa pertama-tama Agi itu memang kelebihannya adalah salah satu kelebihan kita memiliki well diversified business risk. Jadi kita customer sektor kita secara historis tidak berkontribusi lebih dari 30% pendapatan. Oleh karena itu kita memiliki kemampuan untuk perform di kondisi ekonomi yang berbeda-beda. Jadi di saat pandemi kita tetap bisa tumbuh, di saat mungkin ada perlambatan di sektor manufaktur atau perlambatan di sektor-sektor tertentu, kita masih bisa tumbuh dari sektor-sektor lainnya. Dan oleh karena itu, salah satu kelebihan kita juga kita memiliki stable growth ya. Secara historis, CAGR kita dari 2014 ke 2020 adalah 12%, atau range-nya setiap tahun 1,5 hingga 2 kali pertumbuhan produk domestik bruto. Lalu terakhir, but definitely not least, kita memiliki sustainable profitability profile, sekitar 44 hingga 45% gross profit margin dari 2015 ke 2019. Dan kita juga memiliki lebih dari 30% EBITDA margin ya. Itu termasuk salah satu paling tinggi dibandingkan perusahaan-perusahaan kompetitor kita.
Nah, ini adalah financial performance kita, revenue in IDR billion, seperti bisa dilihat di Q1 kita tumbuh 18% ya Bapak dan Ibu secara year on year. Lalu secara per segmen juga kita bisa melihat di kanan atas memang produk gas yang tumbuh dengan sangat cepat, sebanyak 19% secara year on year. Lalu untuk cost composition sendiri kita juga melihat bahwa cukup baik ya usaha kita dalam proses improvement telah cukup terlihat sehingga juga pertumbuhan COGS maupun pertumbuhan OPEX itu tidak sekencang pertumbuhan revenue ya. Jadi ini bisa dilihat di slide selanjutnya, profitability kita pun juga terlihat membaik. Gross profit tumbuh 19%, EBITDA tumbuh 30%, dan operating profit juga tumbuh 46,6%. Nah, untuk neraca keuangan bisa dilihat di kanan atas bahwa aset memang kita terdapat pertumbuhan ya Bapak dan Ibu sebesar 8%, dan ini besar disebabkan oleh transaksi kita bersama Samator Group ya yang baru selesai Maret kemarin. Saya ingin highlight memang kita itu sebelum IPO itu kita tumbuhnya sangat pesat dan kita spend mungkin 50 hingga 60% dari sales untuk capex. Sementara 2-3 tahun ke belakang kita capex-nya lebih range-nya ada di 15 hingga 16% dari sales. Kita lebih cautious dan kita lebih fokus ke maintenance, dan kalaupun capex itu tujuannya adalah untuk meningkatkan utilisasi aset-aset kita yang ada saat ini. Jadi kedepannya kita berharap juga di samping mempertahankan pertumbuhan revenue kita juga meningkatkan utilisasi dan produktivitas aset-aset kita. Dari liabilitas juga bisa dilihat, kita juga sebenarnya tidak tumbuh sekencang tahun-tahun sebelumnya, tapi memang di Q1 ada pertumbuhan karena kita baru saja menyelesaikan transaksi bersama Samator Group. Nah, ini hanya ingin sedikit highlight bahwa memang secara historis kita itu punya bisnis seasonality ya Bapak dan Ibu. 52 hingga 53% pendapatan kita secara rata-rata di rekor di semester kedua. Nah, jadi mungkin bisa Bapak Ibu bisa lihat kalau misalnya ada libur Lebaran atau Ramadan biasanya kita turut kena impact-nya. Nah, ini last slide, but definitely not least, yang saya ingin highlight adalah di gross profit margin dan EBIT margin dan EBITDA margin kita sangat bersyukur bahwa AGI di Q1 2021 sudah hampir return to pre-COVID levels ya. Dan bisa dilihat juga net income margin-nya juga meningkat dengan sangat baik dari tahun sebelumnya 3,7% menjadi 8%. Kita berharap dengan kita terus meningkatkan revenue, lalu juga meningkatkan operational excellence, kita ingin ke depannya meningkatkan ultimately return on equity kita. Nah, untuk yang saya ingin highlight juga tentang rasio, yaitu debt to asset kita ya, meskipun kita ada recent transaction dengan Samator, debt to asset kita cukup stabil ya, dari 0,54 kali hingga 0,55 kali. Jadi ini sesuai dengan komitmen manajemen. Baik, sekian paparan dari saya. Makasih banyak Bapak dan Ibu. Silahkan dari pihak Samuel kalau ingin lanjut ke technical analysis dan juga Q&A session. Terima kasih. Baik, Ibu Aliza, terima kasih paparannya. Sebelum kita masuk ke Q&A, mungkin kita lihat dulu penjelasan dari sisi teknikal oleh Bapak Wijen, Elliott Wave Expert dan founder dari Bitrade. Silakan Bapak Wijen. Ya, halo, selamat sore semua rekan-rekan trader dan investor. Sebelumnya saya mewakili teman-teman dari trader dari komunitas Bitrade sekali lagi mengucapkan bela sungkawa yang sebesar-besarnya atas kepergian Komisaris Utama AGI dan juga founder Samator Group yaitu Pak Arif Arisono. Semoga amal ibadah beliau diterima di sisinya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Samuel Sekuritas dan juga AGI begitu ya yang telah menyediakan waktu sehingga kita bisa mengadakan webinar dan kita sudah mendengarkan pemaparan yang sangat luar biasa sekali dari PT AGI. Oke. Sebelumnya saya izinkan saya untuk share presentasi begitu ya. Oke.
Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Wijen Pontus, CTA Sewa, Certified Technical Analyst dan Certified Electrical Analyst, dan kebetulan saya juga merupakan founder dari komunitas Bitrate TC dan Bitrate Electrician. Bagi teman-teman trader yang belum berjoin atau belum bergabung ke dalam komunitas kami, bisa silakan join melalui bit.ly/Bitrate Talk ya. Di sini kita ada WAG grup gratis begitu. Nah, sebelum saya mulai mengenai technical analysis di AGI, tentu saya akan membahas dari sisi Elliott Wave ya. Bagi teman-teman yang belum mengerti sedikit tentang Elliott Wave, saya akan sedikit jelaskan agar nanti ketika membaca chart atau ketika saya presentasi, teman-teman bisa membaca chart dan mengetahui arah pergerakan AGI ke depan seperti apa. Oke. Pertama, Elliott Wave ini ditemukan oleh Ralph Nelson Elliott pada sekitar tahun 1930-an dan ini berdasarkan pada human nature ya, atau market behavior, dan juga terkait dengan pola ya. Jadi kita percaya bahwa dalam semua pergerakan harga, apapun harganya ya, baik komoditas, saham, dan lain-lain, ini memiliki pola-pola tertentu begitu. Dan kalau kita bisa mengidentifikasi pola ini, maka kita bisa memproyeksi atau memperkirakan kira-kira nanti ke depan pergerakan harga seperti apa berdasarkan pola-pola yang sudah terjadi di sebelumnya seperti itu. Nah, Elliott Wave ini saat ini menurut saya adalah the most leading technical analysis ya dibandingkan technical analysis, sehingga kita di Bitrate memang fokusnya hanya menggunakan Elliott Wave, dan ini technical analysis yang memang paling komprehensif, serta di Elliott Wave ini kita memberikan gambaran dan proyeksi pergerakan harga untuk jangka pendek, menengah, dan juga jangka panjang. Dan sampai saat ini Elliott Wave paling banyak digunakan oleh financial institution global ya, seperti CGS-CIMB, Credit Suisse, JP Morgan, Barclays, dan lain-lain ya. Dan kalau di Indonesia ada beberapa institusi keuangan yang juga menggunakan pendekatan daripada Elliott Wave Analysis sendiri. Nah, pada dasarnya Elliott Wave Analysis ini berbicara pola ya. Jadi kalau nanti di chart AGI begitu ya, ketika saya share, ini posisinya sedang berada di wave 3, teman-teman juga paham nanti setelah wave 3 akan ada koreksi di wave 4 dan wave 5. Pada dasarnya pola Elliott Wave ini terbentuk dari wave 1 seperti ini, lalu wave 2, dan 3, 4, 5 begitu ya, lalu akan mengalami koreksi A, B, dan C. Dan ini repetitive pattern ya, artinya memang pola ini akan selalu berulang. Jadi ketika dalam suatu tren, misalkan uptrend, harga akan bergerak membentuk 5 gerakan gitu ya, wave 1, wave 2, lalu naik lagi 3, lalu akan ada koreksi wave 4, lalu naik lagi wave 5, lalu akan ada pullback di wave A, B, dan C. Jadi nanti ketika di chart teman-teman melihat bahwa AGI misalkan sedang posisinya dia berada di wave A, wave A-nya sedang naik, maka nanti akan ada koreksi membentuk wave B. Itu pola yang should be harusnya akan terus berulang begitu ya dalam kondisi apapun. Oke. Nah, sebelum saya sedikit membahas mengenai AGI begitu ya, ada baiknya saya memberikan gambaran sedikit mengenai Elliott Wave perspektif daripada IHSG. Kalau kita perhatikan IHSG hari ini sempat naik di atas 6068 meskipun akhirnya terkoreksi lagi ke bawah begitu. Dan kalau kita melihat secara jangka menengah begitu ya, kita melihat dari sisi Elliott Wave ini posisi IHSG selama dia mampu untuk break di 6135 begitu ya. Jika dia mampu break resisten 6135 secara agresif, ini harusnya IHSG akan mengalami bullish yang cukup panjang begitu ya. Dengan targetnya di 6650 sampai 6700, idealnya sampai di harga 7000. Dan kita melihat dari Bitrate sendiri melihat bahwa peluang untuk membentuk bullish begitu ya, atau membentuk uptrend jangka menengah cukup terbuka lebar, dan kita perkirakan sampai setidaknya sampai awal tahun depan nih IHSG akan cenderung menguat. Dengan catatan dia mampu break 6135. Jadi 6135 ada resisten yang cukup penting yang kita bisa perhatikan selama beberapa minggu ke depan. Lalu pertanyaannya, jika misalkan IHSG ternyata tidak break 6135 dan ternyata malah turun ke bawah 5735 begitu ya, ke bawah level 5735, maka IHSG akan membentuk skenario alternatif yang saya kasih gambar atau saya kasih garis dengan warna merah begitu ya. Dan jika IHSG break 5735 ini teman-teman perlu waspada, karena posisi IHSG kemungkinan besar akan mengalami koreksi, tidak jadi uptrend begitu ya, mengalami koreksi dan akan menuju setidaknya di 5.500 sampai 5.550 itu minimal, dan ideal bahkan 52 sampai 5250, sehingga level 5735 ini saya rasa menjadi support yang sangat vital, kita harus perhatikan ya. Selama IHSG belum break 6135 nih, 5735 menjadi level support yang perlu untuk diperhatikan. Oke. Nah, untuk chart AGI sebetulnya kalau kita melihat memang AGI ini menarik, dan saya sepakat dengan penjelasan daripada
emiten begitu ya, bahwa memang prospek daripada Agi ini cukup sangat luar biasa. Saya melihat baik dari sisi fundamental dan secara teknikal pun saya melihat juga Agi ini berpeluang besar untuk harganya mengalami rally yang berkepanjangan gitu, artinya untuk uptrend untuk jangka menengah, jangka panjang gitu ya. Kalau kita perhatikan untuk jangka pendek sebetulnya Agi ini memang ada potensi untuk terkoreksi, tapi ini koreksi wajar nih sebagai bagian dari wave 4 dari wave A begitu ya. Artinya kita perkirakan pun kalau dia terkoreksi tidak akan jauh-jauh dari 1400 sampai 1450. Lalu setelah itu, setelah dia mengalami koreksi, maka Agi akan kembali naik lagi ke target 1800 sampai 1850. Ini untuk jangka pendek ya, jangka pendek dalam artian untuk mungkin sekitar 1 bulan atau 2 bulan ke depan. Tapi untuk jangka menengah sampai jangka panjang, kita berbicara di atas 6 bulan sampai bahkan 12 bulan ke depan, kita melihat bahwa setelah wave 5 dari A ini tercapai begitu, maka Agi memang akan mengalami sedikit koreksi adalah, tapi harusnya akan kembali ke level 1300 sampai 1400 begitu ya, atau sampai 1250. Setelah itu dia akan rally lagi jangka menengah jangka panjang dengan target akhir menurut saya masih bisa ke 2200 sampai 2300 untuk target ideal, target minimalnya ya. Jadi konklusinya apa? Konklusinya untuk jangka pendek Agi akan terkoreksi, koreksinya kita perkirakan koreksi yang wajar. Lalu untuk target jangka pendek kita juga masih melihat ada upside ke 1800, 1850. Kalau target jangka menengah, jangka panjang dari kacamata Elliott Wave ya, dari kacamata Elliott Wave, saya sendiri masih optimis bahwa Agi masih bisa naik setidaknya ke 2200 sampai 2300, idealnya di sekitar level 2500. Mungkin itu sekilas penjelasan tentang Agi, nanti bisa ditanyakan kalau misalkan ada yang mau ditanyakan. Baik, Bapak Wijen, terima kasih atas penjelasan teknikalnya. Mungkin selagi masih ada waktu, kita masuk ke sesi Q&A. Sebenarnya beberapa pertanyaan sudah dijawab langsung nih sama Pak Rahmat dan Bu Aliza. Terima kasih sebelumnya. Mungkin kita masuk ke pertanyaan yang belum sempat dijawab. Ini terkait margin sendiri, pertanyaan dari Bapak Fikri, berapa margin masing-masing produk dan produk mana yang memiliki margin cukup besar atau mungkin cukup stabil, dan juga pertanyaan dari Bapak Hasan mengenai seasonality. Apakah bisa dijelaskan mengapa terdapat seasonality pada kinerja Agi? Silakan. Oh iya, oke. Iya, seasonality, terima kasih Bapak atau Ibu atas pertanyaannya. Seasonality itu dipengaruhi oleh general ini sih, kayak ekonomi activities ya. Jadi kalau misalnya di semester 1 itu kan ada Ramadan, ada Lebaran. Kadang-kadang di saat itu tuh pabrik-pabrik tuh ada yang tutup gitu. Jadi kalau misalnya pabrik ada yang libur ya Agi juga otomatis kena impact juga di revenue-nya. Makanya secara historis kita banyak merekam lebih 52 hingga 53% pendapatan itu kan dari semester 2 ya. Nah, untuk earnings guidance kita manajemen menargetkan untuk 2021 itu tumbuh 10 hingga 15% secara revenue. Untuk EBITDA di range 33 hingga 34%, dan net income di range 5 hingga 7%. Oke, pertanyaan selanjutnya mungkin untuk dari sisi produktivitas, Bu, apa saja raw material yang dibutuhkan dalam proses produksi, dan apakah pergerakan harga komoditas tertentu dapat mempengaruhi biaya produksi dari Agi sendiri? Saya boleh izin jawab juga kalau Pak Rahmat, Bu Imelda, Bu Nini mau menambahkan, silakan. Raw material kita itu sebagian besar tuh adalah udara sekitar kita ya, Pak Jonathan. Jadi it's fresh air dan gratis dari Mother Earth. Tapi memang COGS kita itu sebagian besar itu konsist dari biaya listrik untuk manufaktur ya, jadi biaya listrik pabrik.
Dan oleh karena itu Bapak, pertanyaan keduanya kan apakah ada pergerakan komoditas tertentu yang mempengaruhi biaya produksi Agi? Ya sebenarnya komoditi enggak ya. Kita mungkin saya bisa highlight juga, kita juga mengenakan sistem pass-through pricing. Jadi kalau kita sudah common practice dengan customer-customer kita, kalau ada kenaikan harga listrik atau kenaikan harga BBM, itu kita langsung pass-through ke customer. Makanya itu yang bisa membuat kita mempertahankan margin cukup sustainable ya Pak. Saya harap itu bisa menjawab pertanyaannya. Oke, mungkin ini terkait dari top line sendiri. Pertanyaan dari Bapak Moti, untuk diversifikasi sektor revenue, kenapa dijaga di angka 30% dan bagaimana cara menjaga rasio? Mungkin maksudnya market share kali ya Pak. Mungkin saya tambahin juga, kalau untuk market share kan sebenarnya udah market share Agi di Indonesia itu di atas 30% ya. Dan mungkin bisa dijelaskan bagaimana, apakah ada strategi-strategi untuk meningkatkan market share. Mungkin salah satunya awal tahun ini kan sempat mengakuisisi pabrik gas dari Samator juga. Apakah ada strategi lain atau strategi pendanaan lain untuk melaksanakan ekspansi pada tahun ini dan tahun depan? Saya izin menjawab lagi ya, tapi kalau again kalau direksi ada yang mau menambahkan silahkan. Untuk pertama untuk market share ya, kita mungkin saya ingin highlight juga. Agi itu kan tadi market share-nya di 45,5% ya. Saya share screen lagi aja kali ya, biar saya bisa tunjukkan. Nah ini market share. Market share kita kan di 45,5%. Ada beberapa yang terjadi ya di 2020. Kita melihat karena Agi punya portfolio yang terdiversifikasi, jadinya kita tuh cukup resilient. Revenue kita tuh hanya tertekan 0,7% ya di 2020. Karena kita banyak mendapat growth juga dari sektor healthcare. Sementara kalau misalnya dari kompetitor kita yang lainnya, mereka itu menurun revenue-nya hingga 20 hingga 30%, karena mereka banyak yang customer-nya itu customer industri. Jadi kalau pabrik tutup, ya otomatis revenue mereka juga langsung menurun gitu. Makanya selama 2020 market share kita itu trennya meningkat. Di tahun sebelumnya kita mungkin menurut Gasworld itu sekitar 41%, sekarang di 2020 kita sudah di 45,5%. Nah, apakah kita ingin menambah yang strategi meningkatkan market share ini? Sebenarnya sih pertama-tama kan kita juga baru akuisisi Samator ya. 45,5% ini cake-nya Agi dan Samator. Berdasarkan data Gasworld, Samator itu ada sekitar 4%, sementara Agi di 41%. Nah, mungkin dengan adanya akuisisi ini ya otomatis Samator juga market share-nya juga jadi berkurang dan Agi jadi bertambah ya. Mungkin Samator punya sisa tinggal sekitar 1 hingga 2% market share by revenue. Jadi most of gas business ada di bawah Agi ya. Kedepannya mungkin saya ingin highlight juga, ini udah dijawab kayaknya deh. Oh enggak, maksud saya bukan market share, tapi kata-kata di bawah well-diversified business risks. Nah iya, ini saya juga ngelihat, apakah 30% itu ditentukan? 30% itu, iya sih, mau mungkin Pak Rahmat dan Bu Imelda dan Bu Dini bisa menjelaskan. Sebenarnya manajemen juga melihatnya 30% itu is kind of like the golden thumb, tapi memang di saat ini kita melihat mungkin dari sektor healthcare tuh bisa lebih dari 30% ya, tapi memang sifatnya kita
anggap ini temporer dan kita juga berdoa ini temporer agar Indonesia bisa cepat sembuh ya gitu. Tapi Bapak Rahmat dan Bu Imelda, Bu Nini mungkin ada masukan lainnya. Oke, sorry tadi saya barusan selesai meeting jadi sempat monitor bentar terus ada balas-balas beberapa message jadi mohon maaf teman-teman. Oke, jadi untuk sektor revenue ini kenapa dijaga di angka 30%? Kenapa 30%? Sebenarnya tadi seperti Alisa bilang sebenarnya kita nggak ada golden thumb of rule berapa persen, tapi kebetulan aja bahwa yang kita serve itu medical, retail, consumer good, infrastructure. Jadi sebenarnya kita kelompok-kelompokin. Kayak seperti apa namanya tadi diceritakan bahwa top 20% of our company of our customer itu equal to 20% of our revenue. Artinya bahwa kita itu very well diversified. Jadi artinya kalau misalnya kan banyak dari perusahaan itu kalau apalagi B2B itu bigger portion of the revenue itu selalu come with 80-20 rules, which is 80% apa namanya of the revenue it comes from the 20% customers. It's always been that type of rule. Tapi kalau di Samator di Aneka Gas ini tidak gitu karena memang kita maunya memastikan bahwa kita tidak ada sama sekali ketergantungan terhadap satu industri maupun satu customer gitu. Lalu untuk gimana caranya untuk menjaga rasio 30% tersebut ya kita harus pilih-pilih secara bagus itu. Kita nggak ada namanya golden rule kayak retail harus gini, medical itu nggak gini. Nah mungkin teman-teman pasti sekarang tadi kan sempat ada pertanyaan bahwa gimana nih kalau misalnya apakah komposisinya akan berubah karena pandemi ini? Mungkin sementara waktu aja akan berubah karena memang Indonesia sekarang sangat membutuhkan gas medis karena banyaknya pasien COVID yang tiba-tiba naik secara eksponensial sehingga kapasitas kami itu di-convert semua ke medical pun itu nggak mencukupi. Karena itu kementerian dan seluruh jajarannya juga ingin bahwa PMA itu juga membantu lah medical gitu. Tentunya lewat kita karena customernya mereka customer healthcare semua adalah customer kita. Jadi kita yang beli lalu kita yang supply ke mereka. Jadi seperti itu. Terima kasih Pak Rahmat atas penjelasannya. Mungkin pertanyaan terakhir nih dari Bapak Gabriel untuk menutup sesi Q&A ini. Ini terkait dari risiko tata kelola perusahaan atau GCG. Mungkin mohon dijelaskan penerapan SOP yang diterapkan oleh manajemen sendiri dan bagaimana contoh disaster recovery plan yang sudah diterapkan. Karena pertanyaannya dari bentar saya baca dulu ya. Yang mana ini? Oh, yang ini ya, Nando ya. Yang dari Gabriel Sas Hernando ya. Nurhadi ya. Jadi gini, kalau kita kan semua pakai ISO ya. Mungkin ada Bu Imelda di sini, itu adalah Direktur Risk. Kita itu ada namanya Direktur Risk, Rigor, dan Compliance ya. Jadi banyak dari perusahaan-perusahaan yang mempunyai direktorat seperti itu biasanya memang kita itu very fokus on that particular gitu. Biasanya kan ikut di direktur umum gitu. Nah ini berarti menunjukkan bahwa keseriusan kita terhadap manajemen risiko, tata kelola. Boleh dibilang bahwa one of our bigger investors itu adalah World Bank, division of World Bank, which is IFC. Mereka sebelum investasi di tempat kita, mereka juga melihat mulai dari disaster HACCP operation. Mereka nggak ngeliatin secara financial sampai terlalu gimana, tapi mereka melihat audit daripada HSE kita, Health and Safety Environment, ditambah dengan corporate governance, ditambah juga dengan
manajemen risiko. Tebel auditnya segini, jadi itu kelar dalam waktu 6 minggu. Jadi mungkin kita bisa bangga bahwa we are the only company di Indonesia yang dimana mereka bisa melakukan di deal only in 6 weeks. Biasanya mereka melakukan due diligence in term of 3 months, tapi karena kita udah mulai dari awal, semua cukup rapi, mulai kita dari head of operation semua juga udah bagus, oleh karena itu mereka percaya gitu. Gitu. Jadi oleh karena itu kita punya divisi sendiri, yaitu adalah legal risk, legal and compliance. Itu karena memang direkturnya di sini juga selalu ikut di dalam meeting, karena memang kita harus comply dengan aturan OJK, kita harus comply dengan apa yang legal, karena semua everything is contracted gitu. Jadi kalau saya keluar dari jalur pun akan disemprit gitu. Mungkin dari situ Pak Nando, pertanyaannya yang bisa saya jawab. Oke, terima kasih Pak Rahmat atas jawabannya. Mungkin kita masih ada waktu ya untuk sesi Q&A-nya. Bisa dijelaskan lagi untuk mungkin strategi pendanaan ke depannya, either tahun ini atau tahun depan, apakah ada option untuk obligasi maupun utang bank untuk ekspansi, dan juga pertanyaan dari Ibu, tadi udah dijawab ternyata. Dan mungkin untuk update laporan keuangan yang Q2 Pak, apakah bisa dikasih guidance kira-kira kapan keluarnya, karena mungkin kelihatannya juga investor mengekspektasi akan adanya pertambahan volume dari Agi sendiri di tahun ini, terutama di Q2. Oke, mengenai financing, kan kita udah barusan keluar bonds itu nggak lama, mungkin 2 hari yang lalu kita udah secured bonds untuk refinancing yang bonds Tempo, tenornya juga udah di Intam dan udah di keterbukaan informasi ya. Jadi no need to explain lagi, mungkin teman-teman bisa membaca mulai dari 7,5 sampai 10,5 kalau nggak salah for 7 tahun gitu. Jadi jarang sekali banyak yang bilang wah kita cuma mau ngeluarin cuma 400, ternyata demand-nya lebih dari itu. Demand-nya 2,4 triliun. Sampai kita harus harus menambahkan alokasi. Asalnya kita cuma ngeluarin 400, jadi kita harus naik sampai 482 gitu. Jadi kita bersyukur kepada market yang percaya dengan kita, dengan ada demand yang sangat besar itu, sehingga kita juga dapat pricing yang cukup oke gitu. Lalu untuk laporan keuangan yang akan keluar, ya seperti biasa bahwa kita itu akan keluar kalau untuk Q2 itu mungkin Juli akhir, mudah-mudahan bisa selesai. Tapi karena kita sekarang dalam hectic situation yang dimana everybody screaming for operation. Saya dari tadi mulai dari jam 7 pagi sampai sekarang nonstop meeting here and there, based on 15 minutes koordinasi dengan beberapa instansi dan stakeholders. Ya mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan dan sesuai dengan tepat waktu, dan bisa membuat para investor yang di sini bisa melihat lah ya. Tapi kalau if you guys believe in us, nggak perlu lihat ini tentunya perlu lihat, teman bisa lihat dari sepak terjang kami, di mana-mana bahwa kita berusaha memastikan bahwa oksigen itu tercukupi. Begitu yang saya bisa sampaikan. Oke, terima kasih Pak Rahmat atas jawabannya. Jawaban tadi menutup sesi Q&A kita sore ini, dan juga menutup sesi webinar Samuel Sekuritas dengan Agi atau Aneka Gas Industri TBK. Terima kasih untuk panelis kita, Pak Rahmat Harsono, Bu Imelda Harsono, Bu Nini Lim, Pak Wijen, dan juga Bu Eliza atas company presentation-nya dan juga penjelasannya. Terima kasih.
Terima kasih. Baik, terima kasih Kalau ada Samuel Sekuritas dan sudah juga untuk rekan-rekan Samuel, terima kasih. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih juga untuk Sobat Samuel untuk menghadiri webinar Samuel Sekuritas dengan Agi TBK. Nantikan webinar-webinar kami berikutnya. Di sini ada. Oke, terima kasih juga untuk Bu Miming Sationo yang sudah. Oh, Bu Miming di sini. Webinar kita, iya. Ada Bu Miming, wah ini bos besar di sini. Oke, untuk rekan-rekan Samuel, jika ingin melakukan investasi, terutama di saham Agi, karena tadi kita juga sudah melihat paparannya dan prospek kinerjanya, bisa langsung mendownload aplikasi Start di Apple maupun di Android di Google Store, dan juga nantikan trading competition dari Samuel Sekuritas yang akan dimulai pada bulan Agustus bulan depan. Follow juga Instagram kami Samuel Sekuritas Indonesia untuk update-update berikutnya. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Terima kasih semua. Selamat sore. Terima kasih.